The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri webinar dari HFM. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik tentang strategi menggunakan hedging. Baik teman-teman, seperti biasanya, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung maupun yang belum. Seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya teman-teman, ini adalah bentuk layanan yang diberikan oleh HFM kepada teman-teman sekalian yang sebagai member agar memiliki pengetahuan, pandangan dan wawasan yang lebih luas dalam melihat pergerakan harga pada beberapa aset yang teman-teman perdagangkan. Dan kami ingatkan kembali bahwa perdagangan dengan menggunakan daya ungkit atau leverage itu mengandung resiko dan itu tidak cocok buat semua orang ya. Pergunakanlah leverage dengan baik, maksimalkan leverage itu, fungsi leverage itu ketika posisimu sedang dalam kondisi benar, dan kurangi trading ketika posisimu berlawanan dengan pasar supaya keberlanjutan aktivitas dalam melakukan perdagangan bisa berlanjut untuk jangka yang panjang. Baik teman-teman, sepanjang siaran ini berlangsung, saya minta kerjasamanya apabila terdapat gangguan baik secara visual maupun audio. Saya minta kerjasamanya untuk memberikan informasi kepada saya. Demikian juga dari pihak teman-teman kalau terjadi gangguan pada audio, visual, dan sebagainya, juga mohon untuk dicek kembali. Baik teman-teman, Anda bersama saya, Adi Pangestu, analis dari HFM, akan memaparkan strategi hedging dalam kesempatan kali ini. Oke, jadi sebelum kita memasuki strateginya terlebih dahulu, saya perlu menjelaskan apa itu hedging, jenisnya bagaimana, caranya bagaimana. Oke, kita langsung saja ya ke topik teorinya dulu ya, teman-teman. Ini teori. Saya pikir teman-teman tidak terlalu asing ya dengan strategi ini, tetapi memang benar tidak semua orang menyukai strategi ini. Tetapi kalau strategi ini diterapkan dengan baik dan benar, ini bisa memberikan keuntungan yang maksimal dalam perhitungan saya, selain daripada upaya untuk melindungi nilai atau modal kita ya dari ketidakpastian yang terjadi di pasar. Nah, teman-teman, tentu saja ada sebagian orang dengan berbagai alasan melakukan hedging ya, atau teman-teman juga mungkin mengenal istilah locking ya. Locking itu adalah mengunci posisi dengan jumlah posisi kontrak size yang sama. Tapi kalau melakukan hedging itu memiliki rasio perbandingan lot size yang berbeda ya. Kalau hedging itu berbeda, hedging itu bisa dilakukan pada instrumen investasi yang sama, juga bisa dilakukan dengan instrumen investasi yang berbeda ya teman-teman. Jadi alasan dari sebagian orang untuk melakukan hedging itu ya untuk melindungi modal mereka ya, kalau bahasa pasarnya untuk melindungi modal kita supaya kita tidak terbawa dengan kerugian yang terlampau besar ya teman-teman. Kerugian yang bisa mengakibatkan pada habisnya modal. Nah, itu mungkin teman-teman juga berpikir untuk melakukan hedging atau locking nantinya kan. Nah, tetapi tidak semua orang bisa melakukan strategi ini. Dan saya secara personal tidak melakukan strategi hedging ini, teman-teman. Jadi strategi dalam perdagangan banyak macam ya, teman-teman ya. Ada yang hedging lah, ada yang pakai stop loss lah, cut loss lah, ada yang menggunakan sistem piramid, multi angle, averaging, compounding dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada strategi dalam melakukan
perdagangan. Strategi ya teman-teman, jadi strategi itu berbeda dengan metode. Kalau metode itu adalah bentuk dari setup setiap orang memandang pasar dan melakukan keputusan entry pada suatu aset tertentu. Itu adalah strategi ya, strategi itu metode. Jadi bisa dilakukan secara analisa menggunakan teknisnya, fundamentalnya, atau mengandalkan sentimen pasar. Nah, strategi ini berbeda. Strategi itu artinya itu plan A dan plan B ya. Kalau plan A nggak bekerja, plan B-nya apa? Ya kan? Kalau plan B-nya tidak bekerja, plan C-nya apa? Oke? Jadi di dalam strategi hedging ini bisa dilakukan pada satu aset yang sama atau menggunakan dua aset. Jadi teman-teman, cikal bakal alasan orang melakukan posisi hedging adalah pada kalau teman-teman kalau di dunia saham mungkin mengerti tentang diversifikasi posisi ya, yaitu jangan menaruh telur pada keranjang yang sama, kira-kira begitu ya. Jangan menaruh telur pada keranjang sama. Itulah yang melahirkan hedging ini, teman-teman. Jadi pada dasarnya prinsip dari hedging itu sebenarnya adalah untuk mengurangi kerugian. Mengurangi kerugian atas posisi kita, posisi awal kita ya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Pengertian dari hedging ini teman-teman bisa baca seperti ini. Saya pikir nanti lebih penting untuk menerapkannya di dalam praktek sehari-hari ya. Kalau memang ada posisi yang rugi, posisi yang floating, apakah kita harus membiarkan floating? Atau kita tidak terbiasa dengan menggunakan stop loss strateginya? Atau kita tidak terbiasa dengan cut loss? Maka salah satu pilihannya yaitu melakukan hedging. Jadi upaya ini menggunakan instrumen keuangan untuk mengimbangi resiko dari pergerakan harga aset yang merugikan. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pergerakan di pasar instrumen keuangan, baik itu valuta asing, komoditas, indeks, kadang-kadang itu mengalami fluktuasi dan volatilitas yang sangat tinggi. Ada kalanya sulit untuk diprediksi, ada kalanya analisa teknis tidak bekerja ketika fundamental yang bekerja. Ada kalanya fundamental tidak bekerja tetapi teknis yang bekerja. Ada kalanya dua-duanya tidak bekerja karena sentimen yang mendasari pergerakan harga yang sangat besar. Nah, itulah upaya untuk melakukan pencegahan supaya kerugian tidak menjadi semakin lebar. Maka sebagian orang menggunakan metode hedging. Mungkin dari teman-teman sebagian yang sudah melakukan perdagangan baik itu di valuta asing maupun pada komoditas seperti emas punya pengalaman mengalami floating yang berkepanjangan dan tidak tahu harus melakukan apa. Membeli salah, menjual juga salah. Nah, teman-teman, di dalam topik kali ini itu yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman tentu saja jenis dari hedging itu ada beberapa macam, tetapi saya lebih menekankan pada hanya 2-3 macam aja ya, supaya kita bisa lebih fleksibel saja. Nah teman-teman, strategi hedging ini yang pertama adalah buying hedge, yaitu strategi untuk melindungi nilai dengan melakukan pembelian pada instrumen lain. Maksudnya begini ya teman-teman, maksudnya misalnya teman-teman katakanlah melakukan perdagangan pada saham gitu ya, pada sektor misalnya sektor teknologi atau sektor energi misalnya ya. Nah sekarang lagi membeli sektor energi misalnya. Nah sektor energi itu mengalami kerugian. Jadi bagaimana supaya bisa melakukan hedging, maka mungkin teman-teman memilih aset yang lain seperti pada sektor teknologi atau sektor hospitality misalnya ya, untuk perhotelan dan layanan sebagainya. Nah, fungsi dari melakukan posisi buying hedge ini pada aset yang lain adalah
untuk mengurangi kerugian dari aset yang pertama yang sedang floating, sedang rugi seperti itu. Jadi rasionya atau spread antara kerugian dari aset pertama itu bisa berkurang dengan melakukan pembelian pada aset yang lain. Tentu saja tidak segampang itu ya teman-teman ya, karena uh, untuk melakukan pembelian terhadap dua aset yang berbeda, kita harus melakukan serangkaian riset terhadap aset pilihan nomor 2 untuk mengurangi kerugian dari aset yang pertama. Jadi harus tahu ya, harus melakukan beberapa riset dan analisa baru kita bisa menerapkan strategi pada buying hedge ini. Nah, tentu saja nanti saya akan masuk kepada perdagangan valuta asing pada korelasi positif maupun pada korelasi negatifnya nanti supaya kita bisa mengerti bagaimana menerapkannya di dalam perdagangan forex. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah selling hedge. Jadi strategi selling hedge ini ya sangat lazim kita lakukan, terutama di dalam perdagangan valuta asing yang memiliki dua arah gitu ya. Kalau di pasar valuta asing kan bisa beli, bisa jual kan. Tetapi pada saham kan tidak begitu, kecuali memang menggunakan opsi gitu ya. Kalau opsi bisa ya. Nah, selling hedge ini ya sama aja dengan buying hedge fungsinya ya teman-teman ya. Fungsinya sama, yang penting kuncinya adalah untuk mengurangi pelebaran terhadap resiko pada aset yang pertama. Kemudian tentu saja kegunaan dari hedging ini adalah seperti yang telah saya sampaikan, mengurangi kerugian. Jadi kuncinya untuk mengurangi kerugian supaya kerugian pertama dari aset yang kita beli atau kita jual dalam konteks perdagangan valuta asing atau komoditas, terutama pada CFD ya, contract for difference, di mana kita bisa membeli dan menjual, fungsinya ya untuk mengurangi kerugian. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang punya teman juga mungkin punya posisi yang lagi floating atau punya posisi yang lagi dikunci dan sebagainya. Tetapi ada kalanya bahwa posisi kunci itu mereka terapkan dengan posisi lot size yang sama sehingga harga mau kemana pun tidak akan memberikan income tambahan, tidak memberikan hasil tambahan kalau kita kunci posisinya dengan lot buy yang sama, dengan lot size sell yang sama, maka harga mau kemana pun tidak akan memberikan impact atau penambahan margin. Bahkan kita harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih pada misalnya yang menggunakan ada biaya inap atau biaya swap atau ada yang komisi gitu ya. Kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Oke. Oke, ini ada beberapa cara melakukan hedging seperti di awal sebenarnya diversifikasi dari frasa bahwa jangan menaruh telur pada keranjang yang sama ya supaya sama juga ya teman-teman, misalnya kita melakukan uh, tabungan misalnya ya, kalau kita tabung itu ya jangan pada satu bank saja, kalau bisa ada dua pilihan karena namanya bank itu ya sewaktu-waktu misalnya kalau dia tidak liquid lagi mengalami kredit macet dan sebagainya, pada posisinya ya kita tidak habis semua ya, duit kita tuh nggak habis. Nah, meskipun demikian teman-teman, di dalam trading juga ada kalanya teman-teman juga mungkin memiliki uh, pilihan broker lebih dari satu misalnya. Itu juga termasuk diversifikasi. Oke, karena kita paham bahwa ada broker yang baik, yang memiliki kinerja yang baik, ada broker juga yang nakal, ya kan? Jadi ada sebagian orang juga menggunakan lebih dari satu broker. Itu ya termasuk diversifikasi resiko ya. Oke, selanjutnya teman-teman cara yang lain yaitu menggunakan averaging. Nah, kalau cara hedging menggunakan averaging sebenarnya ya itu metode dari Las Vegas ya. Sebenarnya itu averaging itu artinya katakanlah teman-teman lagi membeli emas sekarang kan, lagi membeli nih. Membeli ternyata mengalami floatingan gitu ya, mengalami floatingan. Jadi mungkin harga sudah bergerak sekitar
500 pip, kemudian teman-teman menilai bahwa harga cukup murah dan memiliki beberapa katalis yang mendukung harga emas akan naik kembali, maka teman-teman melakukan tambahan posisi pada sisi bawah. Nah, pada harga saham juga demikian ya teman-teman. Jadi ada namanya averaging down ya, dalam posisi membeli ya. Kalau dalam posisi menjual ya berbeda ya teman-teman, bisa menggunakan averaging up. Itu bisa kita lakukan terutama pada aset seperti valuta asing ya teman-teman. Bisa menggunakan hal seperti itu, averaging up dan down ya. Oke, kemudian untuk derivatif ya teman-teman, derivatif itu misalnya kita membeli kontrak berjangka ya, kontrak berjangka. Jadi para hedger teman-teman, para hedger itu tidak hanya membeli satu aset. Seperti fund manager ya, fund manager itu dia bisa melakukan investasi dengan berbagai macam aset. Oke. Ada yang aset beresiko, ada aset yang tidak beresiko. Nah, kadang-kadang juga orang mengalihkan uangnya selain daripada memiliki portofolio pada aset yang lain, dia juga membeli aset derivatif untuk kontrak berjangka. Ya, jadi ada kesepakatan misalnya kita sedang membeli minyak ya, ada future-nya di situ sampai bulan berapa dan berapa nanti itu selesai. Nah, fungsi dari itu adalah untuk mengurangi resiko. Jadi tujuannya memang untuk mengurangi resiko. Baik teman-teman, kemudian ada juga yang melakukan cara hedging menggunakan arbitrage ya. Mungkin teman-teman di saham sering melakukan hal seperti itu. Juga dalam perdagangan crypto coin juga ada istilah arbitrase. Namun teman-teman di dalam forex juga ada arbitrase itu, yaitu dengan memanfaatkan secara konvensional untuk melakukan peminjaman pada negara yang memiliki suku bunga yang rendah. Jadi dia pinjam di situ, kemudian dia membeli mata uang di negara lain dengan kemungkinan kenaikan suku bunga dan kenaikan pada nilai tukarnya. Tapi kalau di dalam forex ini kita istilah dengan menggunakan carry trade ya. Carry trade yaitu memanfaatkan suku bunga rendah pada suatu negara, kita pinjam di situ, kemudian kita membeli mata uang di negara yang lain dengan kemungkinan kenaikan suku bunga. Oke. Nah, misalnya kita pinjam uang di Jepang misalnya ya, pinjam uang yen, kemudian kita membeli mata uang Meksiko, membeli mata uang Afrika, membeli mata uang Amerika gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu itu suku bunga Jepang 1%, kemudian suku bunga di Amerika katakanlah suku bunganya 2%. Nah, kita pinjam dulu yang 1% di Jepang, kemudian kita beli dolar di Amerika dengan suku bunga 2%. Nah, apabila terjadi kenaikan suku bunga pada Amerika, misalnya sampai 3% atau sampai 4% bahkan gitu ya, karena teman-teman sudah tahu dalam beberapa waktu ini Jepang tidak melakukan evaluasi ataupun terhadap perubahan suku bunga kebijakannya. Nah, kalau terjadi kenaikan pada dolar, suku bunganya naik, pasti dolarnya juga naik. Nah, kita bisa menjual dolar itu dan kita membayar 1%. Jadi kita masih ada untung 1-2%. Nah, itulah arbitrase yang terjadi pada di forex. Lebih kita kenal sebagai carry trade. Namun kalau di dalam saham mungkin juga membeli saham dan jual di tempat yang lain atau membeli koin, misalnya membeli koin pada suatu broker, kemudian kita bisa menjual pada broker yang lain dengan perbandingan selisih harga ya. Itu bisa dan sering dilakukan oleh para pelaku pasar. Oke, teman-teman, itu kira-kira ya tentang hedging. Nah, sekarang bagaimana kita penerapannya di dalam forex? Bagaimana penerapan aturan hedging ini di dalam perdagangan valuta asing dan apakah itu worth it untuk kita lakukan ya? Jadi fungsi dari hedging itu perlu kita ingat ya teman-teman bahwa
tidak selalu memprediksi harga itu dengan tepat sasaran. Ada kalanya ada terjadi pergerakan yang sangat liar di luar daripada kendali kita. Nah, teman-teman, di dalam webinar kali ini saya akan memberikan beberapa metode perdagangan dengan menggunakan strategi hedging ya. Saya akan memberikan beberapa metode trading dengan menggunakan hedging. Dan saya berharap ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sering mengalami floating atau apa gitu ya. Jadi menggunakan stop loss, menggunakan cut loss dan sebagainya, mungkin ini bisa menjadi suatu alternatif perdagangan ke depannya nanti. Oke, teman-teman, karena teman-teman juga mungkin lebih sering melakukan perdagangan pada emas, saya mengambil contohnya di emas ya. Saya mengambil contohnya di emas saja. Oke, yang pertama teman-teman, saya menggunakan teknik metode untuk price action aja dulu ya. Nanti kita menggunakan metode yang lain ya. Jadi yang pertama saya menggunakan metode price action untuk menerapkan strategi hedging. Dan ini yang saya sampaikan ini adalah strategi yang sederhana yang mungkin teman-teman bisa terapkan dalam perdagangan setiap hari gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ada beberapa komoditas saya ginikan aja ya, mungkin lebih besar ya, sebab enak lihatnya. Oke, lebih gede gitu ya. Oke, jadi yang kali ini saya menggunakan metode price action untuk strategi hedging. Jadi kalau menggunakan strategi price action ya, saya hanya menggunakan breakout dan retest atau pullback lah begitu ya, teman-teman ya, supaya bisa dipahami makna dari penggunaan strategi hedging ini. Oke ya. Nah, teman-teman, misalnya dalam kondisi ini saya lagi buka H1 di emas ya. Nah, salah satu dari metode price action untuk mengambil keputusan entry adalah breakout entry, retest entry, dan pullback entry. Ya kan? Jadi kita tidak masuk ke dalam reversal entry. Kita hanya menggunakan breakout, retest, dan pullback entry secara price action. Oke, mari saya tunjukkan ya teman-teman. Misalnya teman-teman mendapati pada suatu masa, teman-teman tandai ya, teman-teman tandai seperti ini. Teman-teman tandai seperti ini. Oke. Oke. Nah, teman-teman misalnya harga ini sedang naik. Kemudian ada koreksi 1-2 jam. Kemudian besok paginya dia naik tetapi tidak melebihi. Dan kemudian teman-teman mendapati bahwa ada sejumlah penjual candle merah ini 1, 2, 3, 4, 5 candle ini turun. Oke, ini 5 candle ini turun dan berhasil melewati candle yang putih ini 1, 2, 3, 4 ini sehingga kita mengasumsikannya sebagai gelombang ya. Jadi ada pecah gelombang seperti ini. Nah, itu kan informasi bagi trader price action bahwa sudah terjadi pergeseran minat pada konteks harga di dalam ruangan ini. Oke, sudah terjadi konteks penembusan atau pergeseran minat dalam konteks beberapa jam. Oke, itu yang pertama yang harus kita pahami sebagai trader yang menggunakan price action pada perdagangan intraday. Oke, kita sudah tahu di sini ya. Kita sudah tahu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman adalah tipikal dari trader yang agresif, oh udah breakout nih misalnya ya, udah breakout. Nah, mungkin ya ada yang melakukan perdagangan begitu dia breakout, candle ini selesai dia close, dia langsung melakukan posisi jual di sini misalnya. Oke, dia melakukan posisi jual di sini. Oke, di garis kuning kedua, dia melakukan posisi jual di sini. Oke. Nah, bagaimana untuk melakukan hedging?
untuk mengantisipasi yakin bahwa posisi breakout ini harga akan terus melanjutkan perjalanan. Tetapi dalam faktanya teman-teman bahwa ketika terjadi breakout ada kalanya harga itu kembali retest atau bahkan kembali naik, kan begitu ya. Nah, misalnya teman-teman mendapati kondisi seperti ini. Breakout entry ya, ini yang pertama breakout entry. Teman-teman melakukan sell begitu candle ini turun. Oke. Dengan harapan sesudah candle ini bisa turun, bahkan mengharapkan pergerakan sampai ke sisi bawah di sini sebagai targetnya. Nah, pada umumnya orang kalau melakukan sell di sini, maka dia akan menempatkan resiko di atas di sini kan, kira-kira kan, itu sebagai resiko retail. Dia melakukan posisi jual pada level harga di sini, yaitu breakout entry ya. Sell breakout ya. Ini sell breakout. Nah, selang beberapa waktu harga naik kembali, tentu saja dia mengalami floatingan. Nah, dia mengalami floatingan. Kalau kita misalnya paham pada breakout dan segala macam strategi di price action, kita tahu breakout ini meskipun ada kenaikan, ini hanya bentuk daripada retest maupun pada pullback. Nah, teman-teman, kalau ada sebagian dari kita yang tidak menyukai stop loss. Jadi salah satunya yang kita bisa tawarkan adalah melakukan hedging. Maka kalau dia sell di sini misalnya ya, sell di sini, maka dia perlu menambah posisi di atas yang semestinya daerah stop loss itu dengan posisi yang berlawanan, yaitu menggunakan buy stop misalnya. Oke, jadi menggunakan buy stop di sini. Oke. Nah, tetapi masalahnya kalau dia sell-nya di sini adalah satu lot, sell breakout, katakanlah dia sell satu lot. Sell satu lot ya misalnya ya. Dia sell satu lot. Berapa lot yang sepantasnya dia kasih di sini sebagai buy stop? Apakah dengan gunakan satu lot juga? Nah, itu yang saya maksudkan teman-teman, kalau hanya menggunakan satu lot, sell dan satu lot buy, maka kondisi ini adalah locking. Menunda kerugian, kan gitu ya kira-kira ya, menunda kerugian. Oleh karena itu pada posisi buy stop dia harus lebih lotnya, misalnya 1,5 lot misalnya ya, contohnya ya, misalnya 1,5 lot. Supaya apa? Supaya ternyata memang kalau posisi sellnya salah dan ternyata harga naik, maka ada yang mencari makan di sini, yaitu kelebihan lotnya yang setengah lot di sini. Oke, dengan demikian kita mengunci resiko pada stagnan risiko pada ruangan ini, tetapi setengah lotnya bisa bekerja. Oke, nah itu adalah strategi breakout menggunakan hedging. Oke, menggunakan hedging. Namun demikian teman-teman, kalau kita menjadi seseorang yang lebih apa ya, lebih lebih bersabar ya, lebih bersabar dan menunggu harga untuk pullback, maka hal yang kita lakukan, kita lebih menghemat risiko. Misalnya teman-teman bisa melakukan sell pada posisi di sini misalnya ya. Ini kan breakout ya. Kalau breakout di sini berarti di sini adalah sell pullback. Di sini adalah sell pullback ya, teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita mendapatkan informasi pertama bahwa harga mengalami breakout sebagai tanda pergeseran minat. Nah, kalau teman-teman lebih sedikit tidak terlalu agresif, lebih bersabar menunggu harga pullback baru entry, maka teman-teman akan mencegah kerugian yang lebih besar, kan begitu kan? Fungsi dari hedging itu kan meminimalkan risiko. Maka teman-teman baru melakukan sell pullback di sini. Oke, itu tipe yang kedua ya, metode yang kedua. Tetapi misalnya teman-teman menggunakan averaging, sell di sini juga iya, breakout sell, pullback sell ya. Ini sudah melakukan averaging namanya ya. Itu strategi averaging, yaitu jenis tentang hedging tadi. Sell di sini juga dengan satu lot.
Jadi dua posisi ya, dua layer ya gitu ya, dua layer ya, itu melakukan averaging. Nah, tapi teman-teman misalnya sabar nunggu harga pullback baru sell di sini, maka tentu saja teman-teman menghemat banyak sekali resiko. Dari breakout sampai di sini teman-teman sudah menghemat resiko sekitar 78 pips atau sekitar dengan satu lot sekitar 780 dolar. Tentu sangat lebih menjamin teman-teman bahwa pullback itu lebih bagus daripada breakout entry. Kan teman-teman juga sering menghadapi kan breakout entry tidak langsung jalan tetapi dia retest dulu kan gitu ya. Nah, karena mendapati breakout pertama. Kalau breakout pertama memang harga suka balik, tetapi kalau harga sudah beresonansi, berosilasi di sini baru breakout, dia langsung jalan. Kira-kira begitu ya. Di breakout yang keberapa dia langsung jalan, dia tidak ada pullback lagi. Nah, tetapi di dalam kasus ini teman-teman, kasus ini sell pullback satu lot misalnya. Nah, teman-teman nggak suka SL ya, nggak suka SL. Teman-teman juga wajib melakukan buy stop di atas 1,5 lot. Jadi saya menggunakan satu setengah lot supaya gampang ya untuk kalkulasinya. Teman-teman wajib melakukan buy stop di sini untuk melakukan antisipasi. Ternyata posisi ini salah, buy stoplah di sini 1,5 lot. Kan kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kalau seandainya buy stopnya tidak kena dan sell-nya sesuai dengan arah yang teman-teman lakukan, ya kita sudah terlepas dari yang namanya hedging. Oke. Jadi hedging itu dilakukan ketika ada satu situasi yang kita tidak harapkan dan ternyata itu terjadi gitu ya. Nah, misalnya juga dalam contoh yang di sini ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman harga lihat ini harga sideways beberapa saat kemudian ada harga naik. Nah, teman-teman bisa melakukan posisi buy di sini. Oke, buy breakout ya. Dengan harapan harganya balik ke sini. Kapan waktunya kita nggak tahu. Oh, memang benar harganya jalan. Harga jalan. Jadi kalau memang nggak suka dengan stop loss ya teman-teman harus melakukan antisipasi pada sell stop di sini. Lotnya lebih gede dari lot awal supaya bisa bekerja. Toh kalau ternyata memang tidak kesentuh dan harga akhirnya sesuai dengan perkiraan teman-teman naik ya, ini dibuang. Tidak menjadi hedging di sini. Dibuang. Jadi posisi yang benar ditambah. Kan kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan kondisinya breakout entry dengan pullback entry. Memang kita butuh kesabaran untuk menunggu pullback supaya kita mendapatkan rentang resiko yang lebih kecil. Kalau dia breakout entry, kita menyisihkan resiko selebar ini. Namun kalau kita pullback entry, kita resikonya tinggal separuhnya. Nah, itu tergantung dari pilihan teman-teman. Mau milih yang mana? Mau yang breakout atau yang pullback? Kalau saya secara personal tetap mengadopsi pada pullback entry ya teman-teman karena resikonya berkurang, rasio rasio rewardnya gede gitu ya, itu lebih worth it. Nah, jadi teman-teman misalnya apa ya melakukan perdagangan, kita nggak usah ambil contoh yang inilah ya, kita ambil yang paling dekat aja ya. Oke, misalnya teman-teman mendapat posisi di sini. Oke, turun, kemudian dia terjadi breakout deh. Kira-kira begini breakout ya. Breakout ke bawah misalnya. Terus teman-teman lakukan sell di sini. Nah, tidak ada salahnya juga teman-teman tanpa SL juga melakukan antisipasi buy stop di sini dengan lot yang lebih besar. Atau kalau ini memang sejalan dengan arahnya, dengan metode price action, ya ini tinggal dibuang aja. Kan kira-kira begitu ya. Nah, itu dengan metode price action. Katakanlah yang begini, kamu mendapatkan breakout pertama di sini. Oke, berarti sell instant sell-nya di sini ya breakout langsung sell. Harapannya harganya bisa minimal sampai di sini. Tapi sambil menunggu 3 jam, 4 jam harga naik lagi, pullback lagi. Nah, teman-teman bisa melakukan averaging lagi di sini, lakukan posisi hedging tetapi dengan lot yang sama. Oke, yang penting kan intinya kita mendapati ada penembusan gelombang ke sisi bawah. Nah, itu tinggal teman-teman pilih apakah mau pilih yang ini, yang breakout atau yang pullback.
Kalau saya sih pilih yang pullback supaya risiko saya kecil. Gitu ya. Penurunan pertama itu bukan penurunan, dia pasti akan kembali lagi untuk mencari level keseimbangannya di atas. Nah, seandainya teman-teman dapati sell di sini, ya untuk mengantisipasi kemungkinan di luar nalar, ya teman-teman tidak ada salahnya melakukan upaya antisipasi dengan menggunakan hedging buy stop di sini. Buy stopnya di sini. Nah, ternyata kalau memang nggak terpakai ya udah dibuang dan harga jalan sesuai dengan yang teman-teman duga, misalnya di sini. Nah, teman-teman bisa averaging positif lagi di sini ya, breakout lagi, teman-teman tambah entry lagi menggunakan leverage yang disediakan waktu membuka akun, tambah lagi posisinya. Ya kan nggak salah. Oke, nggak salah tambah posisi lagi supaya ya margin kita bisa bertambah di situ. Nah, itu menggunakan metode price action dalam strategi hedging. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode yang lain? Oke, saya juga menggunakan pendekatan cara trading yang sederhana ya teman-teman, karena saya mengangkat tema ini adalah hedging, strategi hedging sederhana. Oke, tadi kita sudah menggunakan price action. Oke, saya juga gunakan cara yang lain dengan metode yang sedikit berbeda, tetapi juga tetap simple ya dan mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, cara yang simple tapi mudah dipahami ya. Nah, misalnya kita juga ambil di emas misalnya ya teman-teman ya. Oke, misalnya saya hanya menggunakan sentuhan ketiga saja teman-teman. Sentuhan ketiga saja saya gunakan. Oke, ini adalah metode yang teman-teman tahu dan teman-teman pahami. Oke, misalnya 1, 2, 3 di sini ya kira-kira. Nah, 3 ini saya melakukan sell. Oke, di level sentuhan ketiga, sentuhan kedua sebenarnya di sini karena cuma saya hitung puncaknya puncak yang ketiga ya. Sentuh di sini misalnya saya otomatis melakukan sell di sini. Oke, saya melakukan sell di sini, sentuhan ketiga saya sell. Oke, nah apa yang harus kalian lakukan kalau ternyata posisi ini keliru? Ya teman-teman tinggal mencari resisten di atas yang terdekat untuk melakukan posisi buy stop di sini. Oke, dan kalau ternyata benar ya ini tinggal dibuang aja. Oke, itu menggunakan strategi hedging. Nah, misalnya kalau teman-teman pada posisi yang di sini, ini menggunakan apa ya, teman-teman, metode sentuhan apa? Tiga harga rendah dan tiga harga tinggi ya. Nah, teman-teman kalkulasi di sini satu, contoh ya, 1, 2, 3. Teman-teman lakukan buy di sini. Oke, buy di sini. Nah, di manakah harus menempatkan sell stopnya? Ya di bawah candle putih ini, sell stopnya di sini. Sell stopnya di sini. Buy-nya di sini, sell stopnya di sini. Jadi kita jangan melakukan hedging ketika rentang harga sudah lebar kayak begini. Ya kita resikonya jadi gede. Resikonya gede. Jadi kita melakukan locking ataupun hedging jangan sampai terlalu lebar. Oke? Karena kalau orang yang melakukan kesalahan terlocking dalam posisi rugi, maka dia ada karena posisinya floating rugi, ada satu kecenderungan secara psikologis manusia akan mengeksekusi posisi yang untung. Dia akan selalu mengambil posisi yang untung. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kenapa saya bilang sebagai sebuah ilusi? Karena kalau kita cuma mengambil posisi yang untung dan membiarkan posisi floating yang rugi, kita tidak menambahkan apapun di situ. Hanya memperbesar balance tetapi tidak menaikkan equity. Itu sama dengan bohong kan? Nah, itu harus kita antisipasi teman-teman. Contohnya di sini ya, 3 bottom di sini teman-teman lakukan buy ya, sell stop lah di sini. Oke. Jadi ruangnya tidak lebar. Ruang untuk hedgingnya tidak lebar. Karena kita mau meminimalkan risiko kan. Dan jujur saja ada sebagian orang yang tidak suka dengan strategi stop loss. Buy stop loss. Wah, aku udah berapa kali kena stop loss nih. Kalau aku nggak pakai stop loss kan ternyata harga balik lagi kan aku tidak rugi kan. Biasa kan ada komentar seperti itu kan. Nah, saran saya ya menggunakan metode hedging. Nggak usah pakai stop loss misalnya. Ya kan? Lakukanlah sentuhan ketiga buy di sini. Sell stopnya di bawah.
ya kan? Dan ternyata kalau buy-nya salah, ya saya stopnya bekerja kan jalan jadinya, ya kan? Itu metode sentuhan ketiga ya teman-teman ya. Di misalnya di kesempatan yang lain misalnya ya, teman-teman tarik 1, 2, 3. Nah, teman-teman nge-sell nih sentuhan ketiga nih, oke? Sentuhan ketiga nih nge-sell, ternyata harga sesudah nge-sell memang turun. Sudah turun, harga naik kembali. Nah, di mana posisi kita buy-nya? Seharusnya di sini, kan gitu ya. Di mana posisi buy seharusnya di situ? Nah, teman-teman harus ngecek kembali apakah kenaikan harga ini melebihi minimal harga high-nya. Jadi teman-teman sudah harus siap sedia untuk melakukan buy limit di sini. Bahkan melakukan hedging instan gitu ya. Sell di sini langsung turun, tidak sempat liquid misalnya. Tidak sempat liquid. Oke, mana harga closing di atas. Ya nggak usah pakai buy stop lagi, langsung entry aja di sini dengan lot yang lebih besar, ya kan? Dengan lot yang lebih besar di sini supaya bisa mengcover kerugian, tetapi kerugiannya kan sedikit di sini loh teman-teman, ya kan? Dari posisi sellmu dengan posisi buymu di sini selisihnya sedikit, ya kan? Jadi inilah gunanya hedging supaya kita tidak melakukan lockingan sampai lebar satu gelombang baru kita kunci, satu gelombang baru kita kunci. Nah, itu akan mengakibatkan margin kita tergerus dengan luar biasa di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi sayang untuk membuang posisi yang rugi. Karena sudah terlanjur ruginya banyak. Kalau dibuang ya gimana ya? Sayang kan, pikirnya begitu. Nah, fungsi dari hedging itu jangan sampai lebar sekali baru kita locking. Itu menurut saya kita membuang margin kita. Membuang margin kita, teman-teman. Misalnya begini ya, teman-teman ya. Posisi begini. Ini harga high ya, rata-rata high di sini dia breakout ya. Makanya saya tidak terlalu suka breakout untuk entry-nya. Karena harga breakout itu bisa buat false breakout dan harga kembali di sini. Jadi saya lebih cenderung untuk mengambil retest entry atau pullback entry. Oh, breakout. Nah, breakout itu hanya memberikan informasi kepada saya bahwa di situ sudah terjadi pergeseran minat. Bahkan pada sisi bawah, misalnya kondisi di sini terjadi breakout, lah breakout turun retest baru bikin pola lanjutan atau tidak sempat masuk kan zona ini masih merupakan zona beli kan kira-kira begitu kan. Udah buy-nya di sini, kemudian saya stopnya di bawah shadow ini. Jadi kan ruangnya tidak lebar, kita ruginya nggak banyak. Dan itu bisa recovery-nya cepat. Jangan sampai sell stopnya di bawah sini itu sudah sangat lebar sekali dari posisi buy-nya. Sudah hampir 200 pip, ngapain lagi? Floating 200 pip baru nge-sell. Jadi sell-nya di ujung, buy-nya di ujung. Terakhirnya begitu, buy di ujung, sell-nya di ujung. Ya saya harap jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi kita lakukan hedging itu ketika posisinya memang tidak terlampau lebar. Hanya gunakan buy di sini, saya stop di sini. Nah, ternyata kalau posisinya benar, ya udah jalan kan. Nah, misalnya dalam konteks harga yang ada di sini nih. Oke, kan ada kalanya orang tidak tahu arah langsung bikin buy stop sama sell stop kan. Itu kan ada kalanya kan dia lakukan seperti itu misalnya untuk mengantisipasi berita dia buy stop sell stop. Ternyata dua-duanya terkunci, terus dia bingung mau keluarnya di mana. Kan ada kondisi seperti itu kan. Misalnya ini contohnya. Ini entah berita apa lah misalnya ya. Entah berita apa. Nah, teman-teman cek di sini. Katakanlah dia buy stop di sini. Buy stop di sini, saya stop di sini dengan lot yang sama. Nah, ketika berita itu keluar, yang terjadi kan terjadi posisi lockingan di sini kan. Benar nggak? Terjadi lockingan kan. Begitu 1 jam selesai, dia turun dulu, saya stopnya terkena. Mungkin teman-teman sempat menaruh posisi TP-nya di sini, akhirnya posisinya tidak terliquid. Kemudian harga naik, tentu saja posisi sell-nya di floating dan buy-nya masuk. Nah, kalau kondisinya demikian, teman-teman harus bersabar. Harus yakin bahwa perubahan harga itu tidak terjadi hanya dalam 1 jam, tapi membutuhkan durasi mungkin 3 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, 1 hari, 3 hari. Jangan cepat ambil keputusan langsung FOMO untuk melakukan pembalasan di situ karena sudah sempat floating di situ. Sabar, tunggu
harganya selesai, oh buy-nya sudah kena dan harga close di atas. Maka hal yang harus dilakukan dari posisi lockingan seperti ini, teman-teman harus ikhlas membuang posisi yang rugi ini. Karena posisinya udah terlocking di situ kan. Ikhlas buang yang ini, bahkan jika perlu tambah posisi di sini. Oke, jadi posisi yang terlocking ini buang satu, buang ruginya, biarkan yang untung berjalan ya. Hanya dalam hitungan 1-2 jam kan. Jadi kerugian itu sudah terrecovery di situ. Jadi kalau untuk untuk strategi secara price action maupun secara trendline itu sebenarnya bisa diterapkan setiap saat ya teman-teman, bisa setiap waktu kita terapkan. Hanya dengan mengandalkan pada 3 low dan 3 high itu sudah menurut saya secara price action itu worth it ya teman-teman untuk kita lakukan. Mau teman-teman lihat secara secara breakout kah entry ya siap-siapkan aja nanti buy stopnya jangan sampai ketinggian di sini. Oke, karena kalau ini breakout sell-nya di sini buy stopnya di atas kan 273 pips ya, terlalu besar sekali untuk posisi hedging di emas ya. Mungkin teman-teman harus melakukan buy stopnya di sini di lengan sebelah kirinya supaya dari posisi sell yang ada di sini tidak terlampau lebar. Oke. Nah, itu cara hedging di komoditas emas yang mungkin ya, teman-teman. Karena saya juga tahu dari beberapa orang yang sudah mengalami floating mungkin sudah hitungan tahunan floating ya. Terus dia bingung mau ngapain. Floating emas, floating di GJ, sudah memasuki trending, dia masih menahan posisi rugi yang sudah berbulan-bulan jadi bingung mau ngapain. Ya kan? Nah, kita webinar kali ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut supaya kita tidak terjebak dengan rasa sayang terhadap kerugian. Jadi ya mungkin dengan cara begini karena teman-teman tidak terbiasa untuk memasang stop loss dan sebagainya. Mungkin dengan metode ini bisa membantu ya. Oke, nah itu pada satu aset ya teman-teman, pada satu aset. Nah, bagaimana pada aset yang lain? Misalnya ya, misalnya dalam mata uang kan teman-teman mengenal dengan istilah korelasi positif dengan korelasi negatif. Oke, contohnya misalnya euro dengan indeks dolar ya. Euro dengan indeks dolar. Nah, teman-teman harus melakukan sedikit riset ya. Tadi itu kan pada satu aset aja ya pada emas. Nah, teman-teman mungkin butuh melakukan sedikit riset. Karena tentu saja pergerakan pips pada USD index dengan euro itu berbeda hariannya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Itu harus diukur. Oke, itu harus diukur. Contohnya ya, teman-teman kita melakukan sedikit kajian ya. Contohnya kita melihat harian dulu ya. Kita melihat harian dulu. Nah, teman-teman lihat ya, hariannya dulu. Ini kan korelasi negatif kan. Kalau euronya naik, berarti USD indeksnya turun kan begitu ya. Teman-teman bisa melihat dari sini, ini korelasi negatif. Nah, kita lihat deh, nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya teman-teman mendapati posisi di sini nih. Indeks dolar menguat. Oke, secara price action teman-teman, oh ini reversal nih, saya mau membeli nih. Membeli nih. Tapi teman-teman coba ukur candle putih pada indeks yang ada di sini berapa. Tipsnya berapa. Supaya nanti kita bisa menaruh lot yang lebih gede atau lebih kecil pada kedua aset yang kontra ini. Nah, candle putih ini nilainya hanya 55 pips ya. 55 pips. Nah, teman-teman ngukur nih dari yang euro berapa pips sih? Tadi 55, euronya hanya 43. Oke. Euronya cuma 43. Jadi pergerakan meskipun dia kontra, itu pipsnya berbeda ya. Nah, atau barangkali teman-teman gunakan Euro USD dengan USD CHF. Itu juga kontra. Oke, korelasi negatif dia. Jadi kita harus tahu
ukuran range-nya berapa. Misalnya kalau katakanlah kalau euro itu lebih kecil dibandingkan dengan pergerakan indeks, nah mungkin lebih cenderung mengambil posisi indeksnya lebih gede di sini. Jadi misalnya begini maksudnya ya, lakukan hedging itu bukan buy di indeks, sell di indeks bukan, sell di euro bukan. Sama-sama melakukan posisi yang sama. Buy-nya di indeks, euro juga di buy. Oke, itu namanya hedging teman-teman. Buy di indeks juga buy di euro. Sama-sama buy karena dia korelasi negatif. Nah, dengan mengharapkan selisih harga dari pergerakan indeks yang lebih besar di situ. Oke, jadi kita melakukan dua entry posisi pada aset yang berbeda, pada korelasi positif. Pada korelasi negatif di sini ya, korelasi negatif. Jadi kalau memang arahan yang ini benar, jumlah pipsnya lebih gede, ya buy yang di sini ya tentu saja sudah mengurangi resiko dan ini sesuai dengan perkiraan kita. Itu antar dua aset ya. Kalau tidak mau indeks, teman-teman paling nanti bandingkan dengan USD CHF misalnya kan, karena dia juga mengalami korelasi negatif. Tinggal nanti dilihat kondisinya dari kedua pair ini, yang lebih jumlah pips hariannya lebih besar yang mana. Oke, jumlah pips hariannya yang lebih besar mana. Misalnya kita sekarang lihat pada euro USD terhadap USD CHF. Ini korelasinya negatif ya teman-teman. Oke, nah kalau dilihat secara kasat mata itu tidak bisa menggambarkan candlenya besar pasti pipnya besar. Belum tentu ya teman-teman, belum tentu. Oke, misalnya kita ambil contoh dari kondisi yang ada di sini. Kondisi yang ada di sini. Oke, pada awal bulan terjadi kenaikan pada penguatan dolar terhadap CHF ini sebesar 48 pip, sementara pada euro tidak banyak bergerak, malah turun ya, sekitar 5 pips. Sekitar 5 pips. Ini korelasinya korelasi negatif. Misalnya aku lihat secara horizontal kali ya supaya bisa melihat apa. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya euronya naik, CHF-nya turun biasanya karena dia korelasi negatif. Nah, teman-teman harus selidiki terlebih dahulu di antara euro USD dengan USD CHF yang pergerakannya yang lebih besar yang mana. Oke. Nah, kalau kita melakukan pembelian pada euro, kita juga melakukan pembelian pada USD CHF. Sama-sama membeli. Oke. Jangan ini membeli, ini kita jual. Itu nggak ada artinya. Itu bukan hedging namanya ya, bukan hedging. Jadi kita mengambil korelasi negatif itu untuk melakukan posisi yang sama. Oke, posisi yang sama. Nah, misalnya secara price action teman-teman lihat di sini. Euro ini cenderung ngejual nih. Oke, euro ini cenderung ngejual di sini. Tetapi teman-teman mendapati juga ada sedikit pergerakan yang sedikit aneh. Kenapa ini kok seolah-olah sinkron di sini ya? Itu mungkin ada faktor yang lain ya teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi tidak segampang juga kita melakukan hedging pada dua aset yang berbeda karena tentu saja perbandingannya berbeda. Oke, itu cerita dari Euro USD dengan USD CHF. Namun ada satu juga yang mungkin jarang diperhatikan orang ya teman-teman. Kita harus menyadari ketika Euro mengalami pelemahan terhadap dolar, euro ini mengalami pelemahan terhadap dolar, dia juga akan mengalami penurunan terhadap mata uang yang lain. Misalnya pada dolar Australia, dolar Selandia Baru ya, itu akan euronya juga melemah. Jadi misalnya kalau euronya turun, teman-teman lihat euro melemah terhadap US dollar, mungkin teman-teman akan mendapatnya euro AUD malah
naik habis-habisan karena memang pada prinsipnya euro itu melemah. Contohnya ya, sorry, euro ini euro AUD ya teman-teman, euro AUD. Mana dia? Lari. Euro AUD di sini. Nah, teman-teman lihat dari euro. Ini euro ya. Window-nya mana? Oke. Nah, teman-teman lihat ketika euro mengalami pelemahan terhadap dolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari, 7 hari berjalan. Coba teman-teman lihat pada euro ini dalam 7 hari berjalan. Mengalami kenaikan dia. Oke, dan rentangnya pasti lebih besar karena dia cross rate kan. Atau teman-teman lihat euro ini melemah terhadap dolar, teman-teman lakukan perbandingan terhadap euro CHF misalnya. Euro CHF misalnya. Untuk mengetahui korelasi negatifnya ya. Mana nih euro CHF? Nggak usah euro CHF lah, euro GBP lah ya barangkali ya, euro GBP lah. Euro GBP ya. Jadi kalau euro GBP ini agak sedikit apa ya teman-teman, agak sedikit memiliki korelasi yang kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif dengan euro USD. Kenapa? Karena terjadi penguatan pada euro, itu kadang-kadang juga terjadi penguatan pada pound sterling, sehingga pair yang ini mungkin relatif lebih netral dan lebih sering sideways dibandingkan misalnya kita melakukan perdagangan terhadap euro yang lain ya, misalnya euro Kanada misalnya. Saat kita melakukan perdagangan pada euro Kanada. Oke, teman-teman bisa melihat di sini euronya USD ya. Euro USD mengalami penurunan. Nah, teman-teman lihat di sini kenapa euro Kanada justru menguat. Oke. Jadi seolah-olah yang ini bagaimana korelasinya? Ya ini korelasinya korelasi positif. Euronya apa? Euronya di sini melemah. Euronya melemah ya di sini ya teman-teman ya. Nah, euro Kanadanya dia menguat. Jadi teman-teman harus ngecek juga. Yang rentan biasanya euro USD mengalami penurunan, yang naik itu apa sih? Euro terhadap apa atau euro terhadap yang lain bagaimana? Jadi untuk mencari perbandingan seperti itu. Kalau kita menggunakan dua aset yang berbeda ya melakukan hedging. Nah, yang ini tidak terlalu saya sarankan sih ya. Tidak terlalu saya sarankan. Ini ada pertanyaan apa nih? Oh, suaranya hilang kah? Masih ada suaranya? Di sini oke-oke aja nih. Oke. Ini tidak terlalu saya sarankan ya teman-teman. Saya lebih menyarankan untuk fokus pada satu pair aja ya untuk melakukan. Kalau euro ya euro dengan menggunakan teknik yang sederhana. Mungkin juga teman-teman bisa menggunakan teknik yang lain ya, teknik menggunakan MA dan sebagainya. Tetapi menggunakan metode hedging ya, dengan menggunakan metode hedging. Kalau memang tidak terbiasa untuk melakukan stop loss dan sebagainya. Nah, tapi ya dalam sudut pandang saya, kalau teman-teman trading aja di 1 jam misalnya menggunakan teknik hedging, ya selama selisih pipsnya tidak besar ya, hanya menggunakan breakout, kemudian breakout. Kalau tahu breakout ke bawah ya fokusnya nge-sell, entah retest pullback itu aja, ya kan? Nah, untuk berjaga-jaga ya buy stop aja di atas. Oke? Toh itu apa untuk menunda ya, meminimalkan resiko yang terjadi ketika misalnya mendadak harga bergejolak ya, kita nggak tahu kan, kadang-kadang kalau emas tuh pagi-pagi suka jalannya nggak ada sopan santunnya kan, pagi-pagi kayak begini misalnya lagi enak-enak tidur tiba-tiba dia melorot ke bawah misalnya begini kan, sementara teman-teman barangkali sudah siap-siap bahkan sudah ada posisi buy yang di sini mengharapkan harga bergerak lebih tinggi, tetapi mungkin karena salah satu sebab kesibukan yang lain sampai lupa di sini ternyata
paginya dia malah turunnya jauh. Nah, tentu saja antisipasi terhadap buy stop itu kan berguna ya teman-teman ya untuk strategi itu. Nah, nggak masalah misalnya kalau teman-teman ada posisi buy memang di sini, tapi sudah mengantisipasi dengan strategi yang lain dengan menggunakan trailing stop, ya itu lebih bagus tentu ya, lebih bagus sekali. Ya, tetapi ada kalanya memang situasinya berbeda teman-teman, situasinya berbeda. Misalnya di sini harga turun ya, mungkin ada rejection di sini ke atas, kemudian kita terpancing misalnya untuk melakukan buy di sini. Oh buy nih, ya kan? Nah bagaimana untuk mengatasinya? Oh teman-teman suka pasang SL-nya di mana-mana kan? Oke, tinggal pasang sell stop aja di sini. Oke, dengan lot yang lebih gede kan, dengan asumsi memang ini harganya cenderung turun. Ya tentu saja ini akan menyelamatkan banyak hal-hal yang tidak resiko yang tidak perlu kan di sini kan. Contohnya ya. Nah, kalau sudah benar posisi yang benar ya tinggal ruginya yang dikit ya udah buang aja. Tinggal jalankan yang ini kan posisinya. Nah, di sini lakukan hal yang sama, retest entry kan. Dia turun breakout, dia retest di sini, entry lagi sell di sini. Sudah melakukan um, apa namanya? Averaging positif gitu kan, averaging positif, sell averaging positif. Nah, tentu saja itu jauh lebih baik. Nah, jadi hedging itu hanya untuk mengurangi kemungkinan risiko ketika pasar sedang mengalami fluktuasi. Oke. Nah, demikian teman-teman kira-kira yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang metode hedging sederhana. Kiranya ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Dan kita akan berjumpa kembali untuk webinarnya pada pekan depan di bulan yang baru, bulan Agustus. Baik teman-teman, terima kasih buat atensinya dan kita akan berjumpa kembali. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye.